Selamat malam para pemirsa Baga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Wardani pada malam hari ini berada di Ruko, tepatnya Jalan Danau Kurinci, Blok E1 B10, Kafling 3, di mana telah dibukanya atau diresmikannya kantor sekretariat baru DPC HKTI Kota Malang. Berkenaan dengan acara tersebut, kita akan bincang-bincang sebentar dengan Ketua DPC Kota Malang, yaitu Bapak Dr. Andes Koslani SEMM. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Heni yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kita sudah mengikuti acara sesi mulai dari sore, tepatnya pukul 4 sore tadi. Berkenaan dengan itu, semua pengurus DPC Kota Malang berkumpul bersama dengan diadanya tasakuran ini. Nah, untuk HKTI Kota Malang ini tentunya sudah berdiri tahun berapa ini kira-kira, Bapak menceritakan sedikit? Kalau HKTI berdiri di Malang relatif sudah puluhan tahun yang lalu. Sebelum saya sudah ada Pak Hanafi, generasi sebelumnya saya lupa tanggalnya ya. Kalau HKTI ini sebelumnya ya mungkin sudah puluhan tahun yang lampau lah, semenjak ada peralihan ketua dari Pak Prabowo ke sampai ke Pak Muldoko, kita ini ada di kepengurusan Pak Muldoko. Ya, kebetulan dalam muscap yang lalu saya terpilih menjadi ketua HKTI Kota Malang. Nah, untuk jangka pendek, sementara kita masih menempati kantor yang baru ini. Kebetulan hari ini kita secara resmi menduduki kantor sekretariatan yang DPC yang di Danau Kerinci ini. Untuk jangka pendek mungkin sambil menunggu pelantikan ya. Dalam waktu dekat, insya Allah nggak lama lagi, nanti kalau sudah pastinya mungkin nanti kita umumkan dalam program HKTI. Pada prinsipnya sangat bagus karena ini ada keberpihakan kepada masyarakat umum, khususnya para petani, para penggiat-penggiat pertanian. Mungkin ke depan kita harapkan semua yang terlibat di kepengurusan HKTI ikut berkiprah menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya untuk gerakan yang buat mensejahterakan masyarakat pada umumnya, terutama jangka yang sekarang yang kita lakukan mungkin operasional kantor ini supaya kelihatan berdiri tegak dulu. Jadi setelah pelantikan itu semua program sudah kita atur dan tinggal pelaksanaannya. Jadi semua yang terlibat dalam kepengurusan saya berharap sekali, karena semua leader-leader atau sumbangsih buah pikirannya, karena para profesional ya, ada yang dari praktisi, lawyer, bahkan dosen banyak di sini, akademisi dan semua pelaku-pelaku usaha. Saya hanya sebagai ketua di sini mewadahi, memotori HKTI Kota Malang. Jadi dalam hal ini kita saling bahu-membahu, saling mengisi satu sama lain, bersinergi. Tentunya ada hubungannya langsung dengan pemerintahan Kota Malang, karena pelindung kita juga Pak Wali Kota Malang, termasuk Pak Setiaji. Di bawahnya ada Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sopian Edi Jarwoko, termasuk dinas-dinas pertanian, ada beberapa dinas yang terkait, termasuk UMKM, perindustrian, perdagangan, dan seterusnya, ada peternakan. Saya rasa itu buat langkah ke depannya. Sesuai dengan ada wakil ketua bidang-bidang ini, nanti tentunya di tahun 2023, tepatnya Januari, sudah ada kira-kira agenda Pak? Oh, sudah pasti. Jadi setelah begitu kita dilantik, kita bagi tugas, dalam arti ada juklak, juknis, dan program yang sudah diatur secara menyeluruh dari Ketua Umum bisa kita kembangkan per wilayah, termasuk Kota Malang ya. Kalau di Kota Malang ini mungkin saya berasumsi kalau buat di pertaniannya karena lahannya udah terbatas, mungkin kita bisa di luar itu, umpamanya mungkin UMKM,
terus pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, industri ya, home Jadi industri. lebih ke proses produksi Prosesnya dari hulu ke hilir. ya. Ya, jadi pada muaranya kalau semua berjuang dalam HKTI ini mau bekerja, saya rasa memudahkan motor daripada organisasi ini, karena ini wadah kita ini sudah tepat, karena HKTI ini boleh dikatakan hampir semua segmen usaha kita bisa masuk di HKTI sini, dan ini secara legalitas kita ada legalitas formalnya, dan ini sudah seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Malang ya, seluruh Indonesia. Dan ada rencana pelantikan kapan, Pak? Pelantikan tadinya awalnya Desember, cuman hari ini saya dapat informasi mungkin agak bergeser ke bulan Januari, tepatnya nanti setelah ada undangan resmi. Mungkin ada sedikit kendala karena sehubungan dengan tahun baru ya, kita menyesuaikan dengan waktunya daripada ketua umum. Kalau yang ketua provinsi insya Allah bisa dikondisikan karena beliau ada di Surabaya sini dekat. Nah, untuk pelantikannya ini juga ada beberapa opsi. Pertama mungkin Surabaya ya, ada yang permintaan dari Gresik, dan yang satu lagi saya dengar ada di daerah Ngawi. Jadi belum bisa saya pastikan di mana nanti. Yang jelas masih Jawa Timur karena posisi kita pengurus Jawa Timur. Ya. Ada berapa pengurus kira-kira, Pak? Kalau pengurus secara menyeluruh total dalam Kota Malang, kalau sudah kita bentuk semuanya, per kecamatan itu idealnya 50 personil satu kecamatan. Kalau di Kota Malang ada 250 personil, itu tingkat kecamatan. Kalau tingkat kota kurang lebih 60 orang, ya tinggal kalkulasi 200, ya 300 lebih. Kalau kita melangkah lagi ke tingkat kelurahan sama Gapok Tani bisa menembus angka ribuan. Nah, ini terbentuk juga dengan PAC ya, bisa dari PC nanti ada PAC. Pasti. Jadi susunan struktural, kalau kita kota, kita harus membentuk 5 kecamatan, namanya PAC ya. Habis itu di bawahnya tingkat kelurahan atau tingkat desa atau Gapok Tani. Seterusnya itu termasuk grassroots, semua pelaku petani. Itu di bawah naungan HKTI, termasuk sayap kanannya. Sayap kanan ini kan ada beberapa macam ya. Ada pemuda tani, wanita tani, dan seterusnya. Jadi yang ada hubungannya dengan HKTI itu masih di bawah naungan kita. Gitu, ya. Apakah dari Kota Malang ini sudah mengadakan muscap? Muscap sudah selesai, mungkin pada saat itu sekitar tanggal berapa kemarin saya lupa. Bulan Oktober kita telah muscap di Panjen di gedung DPRD Kabupaten Malang. Kebetulan kita secara bersama-sama muscapnya dari DPC Malang Raya, termasuk Kota Malang, Kota Batu sama Kabupaten Malang. Iya. Luar biasa, HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tentunya juga ada perempuan tani ya Pak ya? Ada, jadi baik di HKTI sendiri itu memang ada, wajib ada kader perempuannya, dan yang di perempuan tani HKTI itu ya memang perempuan semua ada kalau di sana. Kalau di HKTI ini pengurusnya saya libatkan kurang lebih hampir 35% ya kaum wanita. Harapan proyeksi untuk Januari sudah berjalan ya Pak ya. Dengan ada sosialisasi mungkin nanti turba ke bawah. Pasti ya. Jadi program kita sudah susun, kepengurusan sudah terbentuk. Kita turun ke bawah. Pertama mungkin kaderisasi, terutama yang orang-orang baru yang belum mengerti HKTI, kita ajarin tentang HKTI itu apa. Yang kedua, program kerja di dalam anggaran dasar rumah tangga pun sudah ada, dan itu bisa dikembangkan melalui DPC. Setiap daerah kan beda-beda, sesuai dengan kondisional ya. Kalau Kabupaten Malang lahan pertanian sangat luas. Kalau di kota mungkin kita di luar pertanian, boleh dikatakan lahan ini sudah persentasenya kecil. Bisa juga Pak, biasanya kita ada rumah kaca atau memanfaatkan di atas rumah itu sekarang lagi viral ya, menanam sesuatu pohon di menggunakan media mungkin pot atau yang lain, buah-buah sekarang sudah pakai pot loh. Ya, kebetulan ini ada salah satu rekan kita namanya Pak Hamka, ini sebagai pendamping pertanian tingkat nasional, tingkat Jawa Timur, dan dia sudah membagikan kinerjanya selama di lapangan.
Jadi pertanian sekarang itu sudah beda ya. Jadi dalam gedung pun bisa kita bertani. Dalam arti disinilah ada yang lain dari yang dulu. Kalau dulu tradisional, sekarang lebih fokus kepada ilmu pengetahuan ya, kemajuan teknologi, sehingga di dalam gedung pun kita bisa bertani. Mungkin ada tanaman-tanaman yang gampang panen ya, dan padi kayak itu. Kebetulan saya sendiri sudah dihubungi, ada beberapa produsen pupuk itu langsung dari direkturnya. Salah satunya ada pupuk tandes, itu pupuk cair, terus pupuk organik. Jadi ada lebih dari 5 pabrik pupuk itu sudah menghubungi saya secara langsung, kepingin bekerja sama dengan HKTI. Makanya HKTI ini merupakan wadah yang pas untuk kita berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat umum, terutama pengurus. Jadi pengurus di HKTI saya upayakan sejahtera dulu, baru kita melangkah ke tingkat yang lebih besar. Ya. Harapannya untuk para pemirsa Pagak TV yang menonton tayangan kita melalui channel YouTube kami, yaitu Pagak TV, kira-kira apa Pak? Mungkin para pemirsa TV mungkin support, dorongan, doa restu ya, mungkin sokongan buat kemajuan HKTI. Mudah-mudahan ke depan HKTI bisa dirasakan manfaatnya dengan keberadaan HKTI, sehingga tersentuh kepada sasaran terutama gapok tani ya. Dan untuk Pagak TV mungkin setiap event yang kita adakan bisa kita undang dan bisa diliput acara kita untuk promo ya, promo HKTI bahwa HKTI Malang ada, dan insya Allah ke depan lebih baik daripada hari ini. Ya. Terima kasih kepercayaan Bapak Kuslani dari Pagak TV, pancen apik nggak kate komen. Demikian para pemirsa bincang-bincang dengan Bapak Dr. Kuslani, Ketua DPC HKTI Kota Malang. Bila mana Anda termasuk di dalam golongan petani ya, petani ada di kota, ada di kabupaten, silakan menghubungi Pagak TV melalui saya Heni Wardani, bisa mendaftarkan diri menjadi anggota dari bagian HKTI. Demikian para pemirsa, tuntas sudah acara hari ini. Terima kasih Pak Kuslani sudah menemani saya untuk mewawancarai hari ini. Demikian para pemirsa Pagak TV dari Heni Wardani malam ini di Sekretariat Kota DPC Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.